Illa rajulan. Hati-hati, jangan menjadi orang ini. Kecuali seorang. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang punya benci dendam kepada saudaranya. Yuqalu. Diperintahkan malaikat oleh Allah. Tentang orang ini Allah memerintahkan. Anziru hadaini. Biarkan dua orang ini. Yang masih bermusuhan dendam ini. Biarkan. Jangan diterima amalnya. Jangan diampuni dia. Hatta yasfaliha. Sampai berdamai. Na'udzubillah. Persiapan Ramadan ini. Hati harus tenang. Kalau Ramadan hati anda tidak baik, pertama pengampunan tidak sampai kepada anda, amal anda juga tidak terima, puasa juga berat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang sangat kami cintai, para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perindu bulan mulia, bulan Ramadan, rindu yang sesungguhnya. Ada orang yang merindu Ramadan hanya dengan lesannya karena ia sering mendengar orang yang di kiri kanannya berbicara tentang rindu kepada Ramadan. Maka dia pun ikutan berbicara, bercakap tentang Ramadan. Padahal hatinya sama sekali tidak merindu kepada Ramadan. Maka malam hari ini kita harus serius memahami Ramadan. Dan dengan pemahaman ini, kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita kerinduan yang sesungguhnya kepada bulan suci Ramadan. Dan sebelum kita memulai, perlu ada kesepakatan dalam majlis yang semacam ini. Ini majlis diadakan karena Allah. Maka yang harus kita hadirkan pertama dan utama bahwasanya kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada benci di antara kita. Tidak ada dengki di antara kita. Kenapa? Karena benci dan dengki penghalang ilmu. Penghalang kebaikan. Biarpun kita duduk dengan baginda Nabi, kalau ada benci dan dengki di hati kita, maka akan menjadi Abu Jahal. Maka harus kita pastikan sebelum kita lanjutkan bahwa tidak ada benci dan dengki di antara kita. Kita harus menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan tidak ada yang merasa bahwasanya di sini adalah dia lebih unggul dari yang lainnya. Bukan kami lebih bagus dari Anda, akan tapi kami ingin bagus bersama Anda. Kami ingin baik bersama Anda. Kita ingin sama-sama. Mana yang lebih utama di antara kita? Apa yang berbicara atau yang mendengar? Ternyata sama-sama. Yang berbicara dan yang mendengar sama. Kita kongsi, kita kerjasama kita untuk mendapatkan kemuliaan. Dan kan bisa jadi yang mendengar jauh lebih utama daripada yang berbicara. Karena ketulusannya di saat berangkat ke tempat ini. Karena bersih hatinya di saat datang ke tempat ini. Ini harus ada kesepakatan. Maka orang yang datang membawa benci dan dengki, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Biarpun mungkin katanya dia menghafal ini, itu, dan seterusnya. Biarpun dia bisa memahami dengan pemahaman yang hebat. Akan tapi selagi dia datang tidak dengan cinta, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Baik. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di dunia dalam cinta karena Allah hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan, bagaimana merindukan Ramadan tadi? Agar kita bisa rindu kepada Ramadan. Agar kita rindu kepada Ramadan, kita harus tahu dong apa itu Ramadan. Berbicara tentang Ramadan secara zahir sama, matahari terbit dari timur, ada terik matahari, kadang ada hujan, ada angin bersepoi-sepoi dan seterusnya.
adalah Ramadan tidak ada beda dengan yang lainnya. Sama, matahari Ramadan dengan matahari Syawal, matahari Sya'ban sama. Akan tapi apa yang menjadikan beda dengan Ramadan? Itu yang harus kita pahami. Puasa secara umum adalah juga diwajibkan untuk umat terdahulu. Umat terdahulu juga ada puasa. Tapi kelebihan daripada umat Nabi Muhammad diberi Ramadan yang itu. Di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Dikatakan bulan Ramadan bulan pengampunan dari Allah. Dikatakan bulan rahmat. Bulan dilipat gandakan pahala. Ada satu malam yang malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ramadan. Banyak keutamaan di bulan Ramadan. Akan tetapi, lagi-lagi keutamaan sebanyak apapun, kalaupun kita hanya sekedar memahami, tidak kita yakini, memahami saja, kita memahami hadis. Tidak kita yakini kebenarannya, kemudian kita rindukan diri kita untuk mendapatkan pahala, maka kita tidak akan bisa menganggap Ramadan sebagai sesuatu yang istimewa. Disebutkan dalam satu riwayat, man shoma Ramadana. Dalam riwayat, man qama Ramadana. Imanan. Ada dasarnya iman. Maka iman itu menjadikan orang itu menjadikan Ramadan berbeda dengan yang lainnya. Imanan dengan penuh keyakinan bahasanya itu puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban dari Allah. Dan mendirikan ibadah di bulan Ramadan adalah anjuran dari Allah. Man qama Ramadana atau man shoma Ramadana imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan wahtisaba dan merindu, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah dari dosa yang telah lalu. Ini adalah berita yang nyampe kepada kita. Lagi-lagi yang demikian ini juga tidak akan ada artinya kalau kita tidak kembali kepada diri kita bahwasanya kita itu perlu tidak pengampunan dari Allah. Kita perlu tidak pengampunan dari Allah. Kita sering banyak dosa. Kalau seandainya orang meninggal dalam keadaan dia punya dosa, dia akan mendapatkan siksa di alam barzakh. Tapi kalau sudah diampuni oleh Allah saat dia berada di dunia ini, maka kalau kita menjadi seperti jenazah tadi, maka kita tidak akan menemukan siksa lagi di alam barzakh. Dan begitu selanjutnya perjalanan kita hingga ke surga adalah tidak menyusahkan, tidak menyulitkan. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di bulan Ramadan itu ada itu. Ada keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Dan bagi orang yang memahami, faham dan sadar, itu kita bisa membuat contoh semacam ini. Kita punya hajat. Kebutuhan sehari-hari mulai dari beras, minyak goreng, dan sebagainya. Ini contoh itu kalau urusan dunia kadang kita cepat paham. Urusan bisnis, urusan fulus, urusan ringgit. Kita perlu minyak goreng, kita perlu beras, kita perlu macam-macam lauk, telur, dan sebagainya. Kemudian, ada sebuah kedai yang menjual dengan promo besar-besaran, maksudnya ada diskon. Siapa-siapa beli satu liter minyak goreng akan mendapatkan 5, beli 1 liter beras akan mendapatkan 10, dan seterusnya, dilipat gandakan. Kalau kita memang, coba kan kita pernah diskon, tahu ya bahasa Malaysia diskon? Makanya kalau kita kan rindu menunggu diskon itu. Kapan diskon itu akan tiba? Betul, itu ada diskon besar-besaran. Dan kita ada fulus. Sementara kita memerlukan barang itu. Maka mustahil kalau kita tidak datang ke tempat tersebut. Ada diskon, ada fulus. Dan kita punya hajat kepada sesuatu tersebut. Cuman syaratnya begini. Satu orang hanya boleh ambil satu. Satu orang, 1 kilo minyak goreng nanti dapat 10, 1 kilo beras dapat 10, 1 kilo gula dapat 10. Satu orang 1, 10, 1, 10, 1, 10.
satu orang. Pertama adalah kita akan pasti datang ke tempat tersebut. Yang kedua, agar mendapatkan lebih banyak, maka anak kita akan kita bawa. Supaya kita dapat lebih banyak lagi. Dan kita akan berusaha, siapapun tidak boleh ketinggalan. Ayo berangkat, belanja. Dan waktu diskonnya hanya sehari atau 2 hari, 3 hari. Maka kita akan peduli perhatian dengan hari 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan diskon besar-besaran. Kurang lebihnya semacam itu kalau kita gambarkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 1 bulan penuh, itu diskon besar-besaran, kita beramal 1 dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali. Dilipat gandakan sampai amalan sunnah seperti amalan fardu dilipat gandakan berkali-kali. Sedekah akan dilipat gandakan, sholat dilipat gandakan. Semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Dan diampuni dosa kita oleh Allah. Kalau orang sadar dengan sesungguhnya, dan dia tahu dirinya banyak dosa, dan dia rindu pahala, maka mustahil membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Maka membangun pemahaman ini yang terpenting. Kita tahu di Ramadan adalah tempat ibadah. Waktu ibadah, tempat istimewa untuk ibadah. Nah, ini yang harus kita paham. Untuk memasuki bulan Ramadan, kita perlu persiapan, ada persiapan zahir dan persiapan batin. Persiapan zahir kita adalah ya memperbaharui masjid kita, tempat sholat, perabot alat-alat sholat, mushaf kita beli lagi dan sebagainya. Itu termasuk bagian daripada bentuk keimanan. Oh Ramadan nak, ayo kita beli ini, siap-siap nak ya. Kita tarawih di mana nanti? Masjid diperbaharui, dicat, di ini, semuanya diganti, bagus. Ini persiapan zahir. Akan tapi ada persiapan yang lebih penting dari itu adalah persiapan batin kita. Ini yang sering dilupakan. Maka persiapan batin menyambut bulan Ramadan. Hati kita. Nah, persiapan batin ini diisyaratkan oleh baginda Nabi di bulan ini. Bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai bulan pintu menuju bulan Ramadan. Bulan pintu menuju Ramadan. Dan hendaknya kita sudah banyak berlatih melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Agar nanti kalau masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Sampai puasa sendiri bagaimana baginda Nabi SAW ditanya. Tentang kenapa kok Nabi berpuasa banyak sekali di bulan Sya'ban. Tidak di bulan yang lainnya. Bulan Sya'ban Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai Siti Aisyah menyifatinya puasa Nabi di bulan Sya'ban. Ya sumu Sya'bana illa qalila. Nabi puasa di bulan Sya'ban kecuali ditinggalkan sedikit sekali. Bahkan dalam riwayat yasumu Sya'bana kullah. Nabi bulan Sya'ban puasa semuanya. Begitu memperhatikan Nabi bulan Sya'ban, lalu ditanya sahabat Nabi, kenapa kau banyak puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Nabi menjawab, hadza syahrun. Ini adalah bulan yaqbalun nasu anhu. Nabi menyebut bulan Sya'ban bulan yang orang pada lalai. Enggak diperhatikan oleh orang bulan Sya'ban itu. Baina Rajab wa Ramadan, orang sibuk beribadah di bulan Rajab dan di bulan Ramadan sampai bulan Sya'ban tidak diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berpuasa. Bahkan disebut hadza syahrun, ini bulan adalah turfa'u fihi al-a'mal, akan diangkat pahala di bulan ini, akan diangkat pahala-pahala kita, amal-amal kita. Wa uhibbu ayyurfa'a amali, aku ingin amalku diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban. Nah, termasuk puasanya baginda Nabi ini adalah untuk mempersiapkan di bulan Sya'ban nanti. Di bulan Ramadan. Ibadah, bersedekah, dan seterusnya. Kemudian juga di dalamnya ada satu riwayat. Barangkali tadi malam pada sibuk dengan malam nisfu Sya'bannya. Masya Allah. Secara umum malam nisfu kan ada satu riwayat tentang innallaha yattali'u li jami'i yattali'u li khalqihi yawma lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Disebutkan bahwasanya kalau malam nisfu Sya'ban itu baginda Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya. Nah, Allah setiap saat melihat. Cuman kalau disebutkan dengan bahasa khusus,
Allah melihat kepada hambanya dengan pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan berkah, pandangan kasih sayang, pandangan-pandangan. Jadi pandangan khusus. Seperti disebutkan dalam hadis ini, kemudian Allah mengampuni semua makhluknya. Wa yaghfir li jami'i khalqih. Allah mengampuni semua makhluknya. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Cuma 2 orang yang tidak mendapatkan pengampunan. Illa li musyrikin. Kecuali orang yang menyekutukan Allah. Atau musyahin. Atau orang yang punya benci dendam kepada sesama. Maka bulan Syaban semalam itu. Dan seterusnya sampai hari ini seharusnya. Akan kita jadikan bulan kita ini agar kita bulan untuk berbenah. Agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan agar amal kita diterima oleh Allah. Yaitu jaga iman, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Insya Allah ini kita aman. Tidak ada di antara kita yang menyekutukan Allah. Akan yang kedua, musyahin. Jangan-jangan kita punya kebencian kepada sesama. Punya dendam kepada sesama. Hati-hati masalah dendam ini. Benci dan sudah waktunya kita terus mengasah hati kita agar terhindar dari benci kepada sesama yang sebabnya bermacam-macam. Kadang ada waris, berebut waris. Kadang Masya Allah macam-macam. Sebab permusuhan dengan saudara, kedengkian, kebencian. Ternyata benci dendam itu menjadikan sebab tidak diterimanya amal dan tidak diampuni kita oleh Allah. Sehingga apa artinya kita bicara tentang keutamaan Ramadan nanti untuk beribadah yang banyak. Jangan-jangan amal Ramadan kita yang lalu belum diterima oleh Allah. Masih menggantung karena kita punya dendam kepada sama. Ini yang harus kita benahi saat ini. Sebelum kita merencanakan amal baik di bulan yang akan datang. Kita merenung apakah Ramadan yang lalu sudah diterima amal kita. Apakah kita sudah bebaskan diri kita dari dendam? Apakah sudah kita bebaskan diri kita dari benci kepada sesama? Bahkan sesungguhnya ini bukan saja berlaku di bulan Sya'ban. Semua dendam dan benci ini akan menjadikan sebab amal dan pengampunan tidak diberikan oleh Allah. Amal tidak diterima oleh Allah. Termasuk disebutkan dalam satu hadis sahih. Satu hadis sahih. Memang kita perlu menyampaikan hadis damai hari ini. Hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga. Tuftah abwabul jannati. Kulla yaumil itsnaini wal khamis, setiap hari Senin, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni semua hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Semua hamba yang tidak menyekutukan Allah, dia mendapatkan pengampunan. Yughfar, diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita akan diampuni oleh Allah. Setiap Senin dan Kamis. Tadi riwayat malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Sebab ada pengangkatan amal itu ada pagi, sore, mingguan, dan juga ada tahunan. Kemudian lanjutan hadis bunyinya begini. Illa rajulan. Hati-hati, jangan menjadi orang ini. Kecuali seorang. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang punya benci dendam kepada saudaranya. Yuqalu, diperintahkan malaikat oleh Allah tentang orang ini. Allah memerintahkan anziru hadaini, biarkan 2 orang ini yang masih bermusuhan dendam ini, biarkan, jangan diterima amalnya, jangan diampuni dia hatta yastaliha, sampai berdamai. Na'udzubillah. Maka dari itu wahai hamba Allah, yuk kita jadikan malam ini malam untuk menyambut Ramadan dengan berdamai kepada manusia. Berdamai kepada sesama. Agar Ramadan nanti betul-betul menjadi bulan pengampunan. Kalau kita belum berdamai, pengampunan apa yang kita dapat? Kita sendiri telah membuat hijab, membuat penghalang. Maka ayo kita berdamai kepada saudara kita.
Semua masing-masing dari kita mencari siapa yang membuat kesel kita, siapa yang membuat marah kita. Kemudian kita mulai marah, mulai mendendam kepada dia, ikut marah. Maka ayo malam ini kita hapus itu semuanya. Bermacam-macam cara, ayo kita hapus dendam kita hapus amarah kita hapus benci kita. Apakah kita persiapkan hadiah yang banyak kepadanya? Kita riapkan macam-macam ringgit yang banyak untuk dia. Kalaupun kita belum mampu untuk meminta maaf kepada dia atau datang kepadanya untuk ngobrol, untuk berbual-bual dengannya. Kalau ternyata kita belum bisa, maka ketahuilah kita bisa mengirim kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut atau panjatan-panjatan doa kebaikan. Dan inilah yang paling dekat dan mudah untuk kita lakukan. Kalau memang orang itu rindu betul kemuliaan, yaitu mendoakan. Pastikan malam ini Anda, pastikan. Tidak usah ragu lagi. Tidak usah nunda esok hari lagi. Pastikan malam ini Anda bisa mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Siapa-siapa yang menyakiti Anda, berbuat zalim kepada Anda, urusan pribadi Anda, bukan urusan agama. Mengambil ringgit Anda, mengambil hak Anda, mencaci Anda, mengumpat Anda, menggunjing Anda, prasangka buruk pada Anda. Semua yang berbuat zalim pada Anda harus. Kalau Anda memang ingin benar-benar mulia, baik. Kalau tidak, Anda percuma datang malam ini. Saya pastikan harus kita berani. Harus kita berani, jangan menunda esok hari. Takut kita mati, tidak diterima amal kita nanti. Jangan dendam kepada saudara. Jangan dendam kepada siapapun dia. Ingat, kita ganti dengan panjatan doa. Kita ganti dengan panjatan doa. Doa kebaikan. Persiapan Ramadan ini. Hati harus tenang. Kalau Ramadan hati Anda tidak baik, pertama pengampunan tidak sampai kepada Anda, amal Anda juga tidak terima, puasa juga berat. Seorang ibunda yang baik di belakang sana suruh membayangkan saja, tapi jangan beneran. Kalau Anda lagi menanak nasi di siang hari di bulan Ramadan, panasnya siang, panasnya chicken dapur, panasnya kompor gas, panasnya ternyata ibu Anda hanya untuk menanak nasi untuk suami yang suka bikin panas hati. Enak atau tak enak? Tak enak. Sama seorang suami bekerja keras, meres keringat, banting tulang, kerja cari uang. Ternyata itu uang hanya untuk istri yang mulutnya suka bikin panas. Tidak enak. Capek. Akan tapi kalau dengan cinta semuanya indah. Hidup akan indah. Cinta. Hilangkan kebencian dan diganti dengan cinta. Kita mulai dengan berdoa. Maka malam ini persiapan kita ya persiapan batin. Kalau sudah kita damai dengan tetangga, baik dengan tetangga, hati baik, maka ibadah pun mudah dihidupkan. Misal, seorang ibu yang baik mau mengajak tetangganya untuk sholat taraweh. Karena ibu sudah berdamai. Seorang bapak mengajak tetangga sholat taraweh. Suasana damai, suasana damai. Maka apa jawabnya tetangga yang diajak? Kalau dia memang pengen tarawih, akan bergegas rasa. Kalaupun tidak mau, dia hanya berkata, aduh saya masih sibuk dan tidak marah. Coba kalau kita lagi tidak asik, lagi tidak senang, lagi berbenci, saling benci, bermusuhan. Kemudian kita mengajak dia tarawih, apa katanya? Sok banget. Kayak orang suci aja. Tidak usah ngajak-ngajak. Ibadah sendiri-sendiri. Diajak saja marah. Termasuk dalam sebuah keluarga. Membangunkan malam hari untuk sholat tahajud. Kalau hati benci, lihat akan jadi marah. Tapi kalau suami istri yang mesra, suami istri yang indah, diajak bangun sholat akan terasa indah. Kalaupun seandainya suami belum bisa tahajudan, maka paling tidak dia tidak marah. Ini perlu membersihkan hati ini. Sehingga ibadah betul-betul indah. Maka mulailah saat ini menata hati kita untuk menghilangkan benci, dendam, dan dengki. Oh, menyeramkan ini, wahai hamba Allah. Jangan dibiarkan benci ada dalam hati kita. Benci jangan ada di hati kita. Membahayakan. Menyiksa diri. Anda tidak usah benci, bayangin saja. Kalau ada seorang benci kepada tetangga. Dendam kepada tetangga. Tetangganya bangun rumah, sakit hati dia.
Tetangganya beli kereta, sakit hati dia. Tetangganya lagi sukses, lagi selesai atau mendapatkan satu jabatan di mana, sakit hati dia. Subhanallah, begitulah orang benci dan bagaimana di bulan Ramadan hatinya semacam itu. Dan ingat, hati-hati, kadang orang yang dikuasai kebencian itu adalah senang ibadah. Dan ibadahnya unik, ibadah yang sifatnya ibadah sendiri. Biasanya dia senang tahajudan pribadi. Senang puasa sendiri. Hati-hati, Imam Ghazali mengisyaratkan, banyak orang yang jago ibadah, puasa, bangun malam, itu biasanya gampang dia itu orangnya suka bikin masalah, bikin benci pada orang, bikin dengki, dendam. Sampai dalam hadis riwayatkan tentang seorang perempuan tudkar bi kafratis sholati wasyami. Ada seorang perempuan disebut di hadapan Nabi bahwasanya dia adalah banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa. Banyak sholat, banyak puasa, hebat. Cuman disebutkan di hadapan baginda Nabi, cuman dia punya kebiasaan tu'dhi bihi. Punya kebiasaan dia menyakiti jirannya. Ghairu anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha. Cuman dia punya kebiasaan suka nyakiti tetangga dengan lesannya. Hati-hati, menyakiti tetangga dengan lesannya. Apa jawab baginda Nabi? La khairu fiha, gak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari. Dia termasuk golongan ahli neraka. Masya Allah. Nyakiti dengan lesannya. Makanya kalau kita sudah menjalankan pendidikan dari baginda Nabi, hidup kita akan indah. Lesan tidak menyakiti, hati lapang, mudah memaafkan. Kita tidak menyakiti orang lain. Maka akan yang terwujud dalam kehidupan kita adalah keindahan yang sesungguhnya. Dan kita akan wujudkan Ramadan dengan itu. Maka mulailah dengan mendoakan. Mendoakan saudara kita. Dengan doa kebaikan. Dan jangan mendoakan doa kejelekan. Anda harus tahu dia adalah umat Nabi Muhammad. Sudahlah Anda cari masing-masing dari kita, dari beda-beda kita. Masing-masing dari kita mencari orang-orang yang bermasalah dengan kita, kemudian kita bawa di tengah malam, lalu kita doakan dengan doa kebaikan. Kalau Anda masih merasa berat, kami sampaikan bahwa memang itu pekerjaannya para waliullah. Yang bisa mendoakan dengan mudah saudaranya yang bermasalah. Maka itu hanya para kekasih Allah. Dia mengganggu saya. Ibarat begitu. Saya bisa mendoakan, maka kita dipilih oleh Allah. Dia zalim kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Maka itu pilihan Allah, kekasih Allah. Yang punya qalbun salim, punya hati selamat. Jadi diganggu malah dia mendoakan dengan doa kebaikan. Ini hanya orang istimewa. Yang ada adalah mengutuk, kurang ajar, kau terkutuk, kau semoga mendoakan doa-doa kehancuran. Baik, kita lanjutkan. Jadi mohon malam ini ayo kita berdamai dengan saudara kita. Pastikan. Kalau Anda ingin diterima amal Anda, ingin diampuni oleh Allah. Ingin sukses di bulan Ramadan, harus kita berdamai. Kita mulai dengan mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Kalau Anda masih merasa berat mendoakan mereka dengan doa kebaikan, dengar hadis ini, resep. Ini obat bius. Agar kita bisa berdoa dengan mudah. Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu riwayat, Imam Muslim, dari Abi Darda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malak wa laka bimithlin." Tidak ada seorang muslim, tidak ada seseorang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Ingat, doa Allah dhahril ghaib. Mendoakan orang lain yang orang itu di rumahnya sana atau lagi bermasalah, kita lagi berselisih paham dengan dia. Kalau kita mendoakan dia, malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, doa agar mudah dikabul oleh Allah adalah caranya mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita. Mendoakan itu doanya ikhlas. Kalau kita mendoakan begini ini langsung, ini doa bisa doa bohong, doa menjilat. Habis dikasih baju koko, minta sarung. Oh, Pak Haji, Masya Allah, orang baik. Semoga diampuni. Doa-doa bohong bisa jadi itu. Tapi kalau kita mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapan kita, terus. Lepas itu tak usah telepon. Semalam aku doa, tak usah gitu. Batal itu. Tak usah bisa. Diam. Sampaikan. Langsung, ya Allah, beri. Termasuk ini yang bermasalah tadi, istimewa. Anda wali yang berjalan di atas bumi, biar tidak dicium tangan Anda. Anda kekasih Allah, hati Anda bersih, datang pada Allah, biqalbin salim, hati selamat. Doakan siapapun bermasalah. Orang naik pangkat tinggi menjadi maqam tinggi dalam wilayah, karena hatinya bersih. Bukan karena sujud rukuknya. Hati bersih, dengan saudara gak ada dendam. Diganggu, tersenyum dia. Kalau dia marah, bikin marah. Diganggu sama dia.
dicaci, diolok. Oh, kurang ajar kau ya. Awas esok akan aku kirim transfer ringgit. Berapa ringgit? Oh, itu. Kalau Anda bisa begitu istimewa wali. Dan jangan dituruti setan mengajak permusuhan. Baik ini. Setelah itu kita akan jalin Ramadan dengan indah. Mau suami istri yang saat ini tak syukur sapa. Dengan sanak kerabat tak syukur sapa. Gara-gara warisan khususnya. Beresi malam ini. Baik, ini adalah salah satu cara untuk menyambut Ramadan. Bersihkan hati Anda. Harus bisa. Anda pulang harus bisa. Kalau tidak, Anda mau apa? Mau bermusuhan dengan umat Nabi. Anda mau benci dia. Anda dendam dengan dia. Dia adalah orang yang didoakan Nabi setiap malam. Mau apa? Rugi hanya orang bodoh. Maka kita ingin hidup indah. Sehingga para kekasih Allah disebutkan. Kekasih Allah itu berkata, jika aku di surga nanti seperti yang aku rasakan saat ini, di saya itu sudah sangat cukup. Lalu ditanya, apa yang kau rasakan saat ini? Yang aku rasakan adalah, aku tidak ada benci kepada siapapun dari mereka. Aku cinta mereka. Indah hidup dengan cinta. Tidak ada permusuhan. Mudah menjalani hidup. Itulah yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Khususnya menyambut bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, hilangkan benci, dengki, dendam di hati kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, ayat prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kesadaran agar tidak zalim lagi ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah, ampuni dan berikan segala kebaikan ya Allah. Dan hilangkan dendam di hati kami, sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Itu dia ya Allah yang sangat kurang ajar kepada kami, itu dia yang suka berbuat zalim pada kami, itu ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan seperti Engkau pertemukan kami di dunia saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua ya Allah. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi berebut waris. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hambamu yang bermusuhan dengan saudaranya karena waris, kami mohon malam ini jadikan mereka berdamai ya Allah. Jadikan mereka berdamai ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kejahatan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh, solehat. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat menikah, kami mohon mudahkan mereka ya Allah. Untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami merindukan mereka untuk menjadi anak yang soleh, solehah ya Allah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon berikan kepada kami kemampuan, kekuatan dalam mendidik mereka. Kami mohon ya Allah, makmurkan masjid ini dengan ahli surgamu ya Allah. Berikan kepada siapapun yang telah berbuat baik di masjid ini, yang mewakafkan tanahnya, membangun di atasnya, memakmurkannya, yang mengurusinya, yang sholat di dalamnya. Semua ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Tetangga-tetangga masjid, jadikan mereka ahli salat. Jika ada di antara mereka yang belum melaksanakan solat, kami mohon berkat majelis mulia ini, jadikan mereka ahli solat ya Allah. Kami mohon ya Allah, di zaman ini zaman mengerikan, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuk yang zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan ampuni ya Allah
Ampuni ya Allah dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kau siksa, dan buka pintu halal untuknya. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berkailah Syaban ini ya Allah, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan kami mohon Ramadan nanti ya Allah, panjangkan umur kami hingga bertemu Ramadan, dan jadikan kami di bulan Ramadan minal aidina wal faizin, orang yang kembali kepadamu dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala berlipat ganda ya Allah. Mudahkan kami masuki Ramadan ya Allah dengan kerinduan kepada Ramadan, sehingga kami bisa menghidupkan Ramadan dengan bermacam-macam kebaikan, dan terimalah amal baik kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.